Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis Aditya dari Prodi Sains Informasi Geografi Fakultas FIPS. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang iklim dan perubahan iklim. Tapi guys, sebelum ke materi, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk menyaksikan video virtual kampus Universitas Pendidikan Indonesia karena saya sendiri merasakan kuliah online itu tidak menyenangkan. Dengan ini saya menampilkan video untuk kita bisa merasakan sensasinya bagaimana kampus kita tercinta. Berikut videonya. Sebelum saya membahas perubahan iklim, alangkah baiknya teman-teman mengetahui dulu apa itu iklim. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim juga menentukan berbagai aspek, misalnya tanaman, apa yang tumbuh, dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Ada berkat iklim juga kita bisa bersiap-siap untuk bencana alam maupun memilih destinasi tempat liburan yang kita inginkan. Banyak yang bisa kita petik dalam mempelajari iklim. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Klimatologi mempelajari kecenderungan cuaca di suatu wilayah. Biasanya para peneliti klimatologi memantau curah hujan, suhu, dan kecepatan angin. Iklim dibagi jadi beberapa jenis, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim tinggi. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator garis khatulistiwa seperti Indonesia. Ciri iklim tropis ini yaitu hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sebagian iklim tropis seperti hutan hujan tropis,
curah hujannya tinggi, sementara yang jauh dari garis khatulistiwa daerahnya kering dan tandus seperti padang pasir. Lalu ke iklim subtropis. Iklim subtropis ini berada di daerah dengan lintang 20-40 derajat. Daerah dengan iklim subtropis biasanya mempunyai suhu harian yang lebih beragam dari suhu harian yang iklim lainnya. Kawasan seperti Mediterranean, seperti Yunani, Italia, iklimnya hangat sementara iklim dinginnya yaitu sangat basah. Iklim ini memiliki curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Iklim sedang atau iklim siklon ini ditemukan di bumi belahan utara atau garis khatulistiwa utara yang berada di 40-60 derajat. Kawasan ini berakulturasi di mana kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan satu kerap ditemui di kawasan iklim sedang. Subtropis menghasilkan suhu musiman yang beragam. Di antaranya ada 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dan yang terakhir ada iklim dingin. Iklim dingin ini berada di bumi belahan utara dan bumi bagian selatan, atau istilah lainnya ada di kutub utara maupun di kutub selatan. Di kedua wilayah ini, musim dingin terjadi sepanjang tahun. Negara dengan iklim sedang yaitu Iran, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Dan negara dengan iklim dingin yaitu Rusia bagian utara, Kanada, Swedia, dan Norwegia. Negara dengan iklim tropis yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand, seperti negara Asia lainnya. Lalu negara iklim subtropis yaitu seperti Iran, Irak, Nepal, dan Jepang. Itu merupakan materi tentang iklim. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan materi tentang perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan yang terjadi pada curah hujan, suhu, dan udara. Hal ini disebabkan karena naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Di Indonesia sendiri, BMKG telah menyatakan bakal terjadi peningkatan suhu udara di negara Indonesia sebesar 0,5 derajat Celcius pada tahun 2030 di berbagai wilayah tertentu. Dan itu kekeringan juga bakalan meningkat di beberapa pulau seperti Pulau Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan sebagian Pulau Jawa. Dari perubahan iklim terjadi karena aktivitas-aktivitas manusia seperti proses industrialisasi sebuah pabrik yang mengakibatkan meningkatnya gas rumah kaca atau proses pemanasan global. Lalu ada pembakaran bahan bakar fosil kendaraan bermotor, seperti pengundulan hutan, dan tata guna lahan yang tidak benar. Perubahan iklim juga terbukti dari kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya hujan ekstrim yang bisa menyebabkan longsor dan banjir, banyak penyakit hama tanaman, kekeringan panjang, mencarinya es di kutub, dan masih banyak hal lainnya. Dari semakin hari perubahan iklim semakin parah. Kita sebagai manusia saling mengingatkan, dan di sini saya mengingatkan kepada teman-teman semua masyarakat seluruh Indonesia, kita bisa mengurangi dampak perubahan dari iklim. Memulainya bisa dari dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan menggantinya dengan berjalan kaki atau bersepeda. Terus mengurangi penggunaan bahan plastik dan membawa botol minum sendiri, menghemat energi listrik, hindari pembakaran sampah, kurangi pemakaian gas aerosol seperti deodoran, pengharum ruangan, obat anti serangga, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa memulai menanam pohon di sekitar lingkungan kita, dapat berdampak besar jika kita melakukannya. Inilah dampak dari perubahan iklim jika kita tidak melakukannya menjadi lebih baik.
Begitu parahnya perubahan iklim yang terjadi. Es mulai mencair, kekeringan, dan masih banyak hal lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merubah dunia menjadi lebih baik dari segi bumi. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai iklim dan perubahan iklim. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan rekan-rekan semua